Mari semua saudaraku di rumah, di tempat ini, naikkan syukurmu kepadanya. Naikkan doa-doamu. Angkat hatimu kepada Bapa yang hadir di tengah-tengah saudara di ibadahmu pagi ini. Dia suka akan puji-pujian umatnya. Dia menyukai dan dia berkata dalam firman, aku bertata di atas puji-pujian umatku yang rendah hati datang mencari wajahku. Oh, itu kita percaya Bapa ada di tengah kita. Rohnya ada di tengah-tengah kita, saudara. Naikkan syukurmu kepadanya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bukankah dia baik? Bukankah dia yang telah memelihara hidupmu? Bukankah dia yang telah selama ini menjaga engkau dari segala virus? Bukankah menjaga engkau dari segala sakit penyakit? Melalukan daripada anak-anak cucu dan keluargamu segala yang jahat. Dan kalau engkau ada pagi hari ini, mari lihat kebaikan Tuhan. Lihat kasih Kristus yang gak pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Dia Immanuel. Dia katakan, I am Immanuel. Aku menyertaimu. Aku menyertaimu. Walau dalam lembah-lembah kelam, walau dalam lembah alam maut, aku ada di sana. Aku menyertaimu. Tahukah saudara, Allahmu Immanuel. Allahmu menyertaimu. Sekali-sekali dia gak pernah meninggalkan engkau, saudaraku. Walaupun engkau di dalam keadaan seburuk, separah, terpuruk apapun, dia berkata di dalam Mazmur, dalam lembah kelam, lembah-lembah bayang maut, aku ada di sana. Aku akan menyertaimu. Sebab dia Allah yang setia. Dia Immanuel. Engkau Allah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Sekali-kali tidaklah. Engkau Allah yang luar biasa, yang kami sembah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami umat-Mu Tuhan tunduk di hadapan, menyerahkan semua hidup ini, waktu ini Tuhan di tangan-Mu. Memberikan semua korban ucapan syukur kami di hadapan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak menerimanya. Di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. And as we worship, build your throne. And as we worship Him with your throne, and as we worship Him with your throne,
sekalian tepuk tangan serukan kemuliaan bagi Tuhan selamanya. Amin. Shalom. Indonesia, shalom. Australia, Bapak Ibu sekalian, shalom semuanya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik, lambaikan tanganmu. Siapa yang percaya Yesus baik, lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin.
surga ada bagi saudara dan saya. Sukacita Tuhan kekuatan kita. Kata firman-Nya. Amin. Tuhan, saudara silakan duduk. Tuhan memberkati sekalian. Amin. Shalom saudara, kasih nama Tuhan Yesus. Haleluya. Apa kabar hari ini? Kami tetap berdoa buat saudara, biar saudara tetap menjadi orang-orang yang hebat. Karena kita menyembah Tuhan yang hebat. Alkitab mengatakan apa yang kita sembah, kita akan serupa dengan apa yang kita sembah. Pengumuman hari ini saudara, kita akan dilayani oleh yang Rafael. Saudara akan berbicara tentang Christian living, hidup sebagai orang percaya. Nah, pengumumannya saudara nanti hari Senin saudara kita ada Zoom seperti biasa. Nah, tanggal 16 hari Rabu saudara kita ada masterclass jadi pendeta-pendeta sekolah kata Pak Ibu LC, pendeta-pendeta Elfata ikut sekolah. Jadi tanggal 16 Juni kita nggak ada Zoom, nanti kita akan masuk ya hari Jumat saudara kita belajar seperti biasa saudara tentang Christian living saudara Bible study. Ya saudara, tadi kita sempat bercakap-cakap, saya teringat 4 tahun yang lalu kita pernah merancang supaya kita bisa pergi ke Dabo. Dabo itu ada komunitas orang Indonesia, kalau mau beli Indomie goreng itu nggak ada di sana. Jadi kalau mereka mau kumpul-kumpul sama mau makan makanan Indonesia, maka harus nyetir 2 jam ke Orange. Nah sempat kita ada Tuhan berkati ada Ibu Kristen bersama kami saudara. Nah sempat kumpul-kumpul dari kepetangan iya kalau kita ke Woi-Woi kan cuma 2 jam juga. Jadi kalau kita bisa piknik jalan-jalan saudara ke Woi-Woi, ya jemaat Evata pergi ke sana kita nggak bawa apa-apa. Kata istri saya itu namanya ministry, present ministry. Jadi kita itu nggak ngomong, kita nggak doa, kita datang aja, kita kunjungin komuniti Indonesia di sana. Kita bawa kecap manis kan nggak ada di sana, kita bawa, kita kasih kecap manis, bumbu muni katanya $5 ya, bumbu Indofood $1. Ya, jadi kita bawa panci, kita masak, kita daging, kita lepas bumbu munik. Kita masak rendang, masak nasi, kita panggil orang-orang Indonesia, kita kasih makan saudara. Iya kan, kita berkati mereka supaya kita ada hubungan community dengan mereka dengan yang baik saudara. Nanti kemudian kita akan mungkin pergi ke Dabo juga. Nah, kita bawa dalam doa karena perjalanan dari sini ke Dabo 4 jam saudara. Ya kalau woi-woi kan cuma sebentar ya, yang suka mancing bisa mancing juga. Ya, nanti kita tetap bawa dalam doa, setidak-tidaknya kehadiran kita tuh bisa memberkati. Bisa bayangkan, saya ingat dulu kita ada di Sungai Mountain mau makan nasi susah saudara. Akhirnya kita pintar, kita mau pergi ke Sungai Mountain, kita bawa rice cooker, bawa beras, kita masak sendiri di rumah. Jadi kita ke restoran, kita bawa makan nasinya sama pesan Kentucky Fried Chicken, kita makan sama nasi. Amin saudara. Jadi kita pengumuman kita selanjutnya saudara, hari Senin kita masih ada. Tetap Zoom seperti biasa, saudara welcome, saudara bisa ajak teman-teman, kita mungkin saudara nggak bisa memberkati mereka, tetapi pada saat saudara ngajak mereka ikut Zoom, ya nggak akan ongkos biaya yang sangat mahal, mereka bisa ikut Zoom dengan kehadiran mereka di Zoom, nah, Tuhan bisa menjamah mereka, mereka bisa lahir baru, Tuhan bisa pakai mereka lebih lagi saudara. Kita belajar seperti Andreas menemukan Yesus. Nah disitulah Andreas menemukan Yesus. Andreas giat bekerja bersama Yohanes Pembaptis sebagai murid Yohanes Pembaptis. Nah begitu bertemu dengan Yesus, Andreas pergi manggil Petrus. Petrus lagi sibuk kerja saudara, cari uang ya saudara, sama kita dulu sibuk cari uang. Ada yang datang ngomong tentang Yesus, akhirnya Tuhan pakai Petrus menjadi orang yang luar biasa. Amin saudara. Jadi saya encourage saudara, ajak teman-teman saudara ikut Zoom saudara. Enggak ada ruginya saudara, untungnya banyak. Ikut Zoom saudara. Nah disitulah kita banyak melihat banyak hal-hal yang terjadi. Karena bersama Tuhan kita akan bukan banyak perkara. Kita lihat di akhir-akhir ini banyak orang yang sakit. Di mana-mana kita dengar kabar orang meninggal. Berarti disitulah tanda-tanda bahwa kita butuh Tuhan saudara. Karena kita terbatas, kita enggak bisa ngatur usia kita. Bahkan rambut pun kita nggak bisa ngatur, yang bisa kita cuma simmer hitam, tapi kembali lagi putih lagi saudara, kita nggak akan bisa ngatur, tapi kita butuh Tuhan supaya perjalanan hidup kita dikatakan sebagai orang percaya lebih daripada pemenang. Mari saudara kita akan siapkan hati kita,
Nanti Pak Teki akan berdoa offering dan Pak Hadi akan berdoa syafaat buat kita. Mari Pak Teki. Oh jangan lupa saudara, hari ini kita ada perjamuan kudus ya. Saudara sudah tahu tapi saya mau confirm lagi supaya saudara yang belum sempat siapkan, nah saudara bisa menyiapkannya. Mari saudara. Mari saudara kita berdoa untuk doa offering ya. Bapak terima kasih atas kasih-Mu begitu besar Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami bawa Tuhan untuk persembahan untuk buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan memberikan berkat bagi Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kami membawa persembahan perpuluhan ucapan syukur di hadapan Engkau Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, pakai perlebaran untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau memberkati lumbung-lumbung padi kami dan juga memprotek lumbung padi kami Tuhan. Supaya kami bisa memberkati orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Okay. Mari kita semua satukan hati. Bapa, firman-Mu mengatakan 2-3 orang yang bersatu hati dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Firman-Mu mengatakan perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Bapa, Kau kirimkan ya Bapa, pasukan bala tentara surgawi untuk memerangi roh-roh jahat di udara. Kau patahkan roh-roh mistisisme, roh-roh penyembahan berhala ya Bapa. Kau lawat dan jamah penduduk negara kami ya Bapa. Kau lunakkan hati mereka yang masih berkeras hati menyembah berhala mereka, dewa-dewa mereka, Tuhan mereka yang salah. Kami berdoa supaya ada perubahan hati dan pertobatan ketika mendengar nama Yesus diberitakan kepada mereka. Kau tidak menginginkan kebinasaan orang-orang fasik, tapi Engkau menginginkan pertobatan orang-orang fasik. Bapa, kami mau berdoa untuk negara yang kami tinggal, Australia. Kau patahkan, Bapa ya, roh-roh LGBT, roh-roh ateisme. Firman-Mu mengatakan, Bapa, jika umat-Mu yang memakai nama-Mu merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, berbalik dari jalannya yang tidak benar, maka Engkau di surga akan mendengar dan mengampuni dosa kami dan memulihkan negeri kami. Ini kami umat-Mu ya Bapa. Kami merendahkan diri kami berdoa mencari wajah-Mu. Kami berbalik dari jalan kami yang tidak benar. Bapa, Kau dengarlah doa kami, ampuni dosa kami dan pulihkanlah negeri kami. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang bekerja di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman, di desa-desa terpencil. Kau lindungi mereka ya Bapa. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Kau kuatkan iman mereka selalu. Kalau mereka ditekan atau diserang, dan Kau jauhkanlah mereka dari hal-hal yang jahat. Bapa, kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami, dari yang teratas sampai yang terendah. Dari Prime Minister kami, Scott Morrison, Premier kami, Gladys, sampai ke tingkat yang paling rendah, Council. Dari Presiden Jokowi sampai ke tingkat RT RW. Dari Presiden Joe Biden, Prime Minister Israel yang baru sampai ke tingkat pemerintahan yang paling rendah. Bapa, Kau yang menaikkan raja-raja, Kau juga yang menurunkan raja-raja. Kau berikan pemimpin-pemimpin kami roh takut akan Kau. Firman-Mu mengatakan, fear of the Lord is the beginning of wisdom.
supaya pemimpin-pemimpin kami memiliki hikmat-Mu dalam mengambil keputusan-keputusan, agar keputusan yang mereka ambil dan lakukan menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk permohonan permintaan anak-anak-Mu. Di kotak permohonan ini ya Bapa, anak-anak-Mu ada yang meminta keturunan, ada yang meminta pemulihan hubungan di dalam keluarga, Amen. meminta pasangan hidup, permanent residence, pekerjaan baru, bisnis baru, rumah baru, kesembuhan dari penyakit-penyakit mereka. Bapa, kami manusia saja tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bapa manakah di antara kami manusia yang memberikan ular kepada anaknya jika anaknya meminta ikan? Apalagi Kau Bapa kami di surga yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kau akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Kau tahu apa yang kami perlukan sebelum kami meminta kepadamu. Bapa, burung-burung di udara Kau pelihara, bunga bakung di ladang Kau hiasi. Bukankah kami anak-anak-Mu jauh lebih berharga? Firman-Mu mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena itu Tuhan, kami percaya, kami sudah menerima jawaban permintaan kami. Kau jawab saja sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami Efata. Sesuai dengan kehendak-Mu, Kau namakan gereja kami Efata, terbukalah. Terjadilah kehendak-Mu ya Bapa, supaya terbukalah gereja ini kemana-mana, ke seluruh penjuru, untuk anak-anak-Mu yang merindukan-Mu, yang mencari wajah-Mu melalui Zoom meeting ini, dan juga di dalam gedung gereja yang kami percaya Engkau telah persiapkan bagi kami. Kau telah persiapkan dana lokasi gedung yang tepat, di waktu yang paling tepat, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya, betul. Bapa, kami mau berdoa untuk keluarga pendeta kami. Kau berkati pendeta kami, Pastor Jimmy dan Pastor Neni dan anaknya Rafael, dan juga Goma ya Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka, Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati keluar masuk mereka, Kau berkati pekerjaan mereka dan studi Rafael. Kau lindungi mereka selalu, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Kau jauhkan dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hadi, Pak Teki. Bapak Ibu siapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Allah kita ada yang mengerti. Mari saya undang future pastor yang Rafael Jimmy. Okay, we pray first, darling. Yes. Thank you, Jesus, for today. We pray for this wonderful Sunday that we all have here gathered together, Lord. We pray that everyone here is safe and sound, and this is a place of protection, a place of holiness where everyone can feel your grace, Lord. And I pray that everyone is feeling great after leaving church every Sunday. Ya Tuhan. And I pray that everyone here will have a happy life. Amin. Amen. Amen. Saudara beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara relax, saya akan mentranslatekan. Oke. Kita beri semangat, Rafael sedang dipersiapkan Tuhan untuk future generations. Biar Tuhan pakai dia, saudara, untuk generasi berikutnya. Saudara Rafa, you be slow down. I'm translating, okay? Okay, you stand here, darling, the front. Okay. Hello. Hello. See, I'm back again. This Ya, time of the month. saya kembali lagi berkhotbah hari ini. Once every month. Sekali dalam sebulan. So today my topic is Hari ini saya akan berbicara a Christian life. kehidupan Kristen. Kehidupan kekristenan. Yes. Yes. Oh, damn. So to be a Christian Untuk menjadi seorang Kristen means you are a citizen of heaven. berarti saudara adalah warga kerajaan surga. You choose to follow God. Engkau memilih untuk menjadi pengikut Tuhan. You choose to live your life based on the Bible. Engkau memilih hidup untuk berdasarkan firman Tuhan. You live according to God's teachings, Engkau hidup berdasarkan apa yang Yesus ajarkan. and you love everyone you see. Engkau mengasihi setiap orang yang engkau temui. Yes, Raf. Uh-oh. So, jadi when you're a Christian, waktu saudara menjadi seorang Kristen, it's a beautiful thing. hal yang sangat indah. You've got someone who loves you all the time. Engkau memiliki seseorang yang sangat mengasihi saudara setiap waktu. Yes. Yes. So let's go to a Bible verse. Mari kita buka firman Tuhan. Where is it? In Proverbs 28, verse 20. Amsal 28, Verse 20. 20. Amsal 28 ayat 20. Mari kita saudara boleh lihat di screen. Mari saya baca untuk saudara. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. That's it? Yeah. A faithful man will be abound with blessings, but whoever hastens to be rich shall not go unpunished. Okay, that's the English translation. Okay. So this says to set your priorities right. Sorry. This says to set your priorities. Oh, ini apa yang menjadi utama? Priority, right? Yeah. Yeah. Okay.
So when you focus to be successful in life, a lot of people think to become rich. Oke, kalau saudara mempunyai fokus dalam hidup untuk menjadi kaya, Yeah, like it says here, dikatakan di sini, who you can read English. no, my translation is different. Whoever hastens to become rich will not go unpunished. So dia ulang lagi ayatnya, orang yang dapat dipercaya dan mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Whoever hastens to be rich. That's Siapa yang ingin menjadi kaya? Coba tanya dulu kali ada yang mau jadi kaya di sini. Anyone here want to be rich? Uncle Teki. I know. Oh, Teki Yeah, mau. Ada di screen tuh. Yo auntie. Which one? She want to be rich. Tuh, ayatnya ada di Bible tuh. Yanni. Ini Not good. No. my auntie, my sister. That's my auntie. Yeah, eldest. Yeah. So, what this means is Apa ini maksudnya? you have to set your priorities on God. Jadi kita harus menentukan prioritas, utamakan apa yang utama dalam Tuhan. There's nothing wrong with being rich. Being Enggak. rich is good. Nggak ada yang salah ketika kita ingin menjadi kaya. But if it gets in between your way of God, then there's a problem. Sorry, ulang lagi tadi. Aduh. You too fast. Oke, nggak ada yang salah untuk saudara jika mau menjadi kaya. Oke? You said it wrong again. Nah, next one. Okay, Okay. Lupa already. it's okay. Okay, see, even if we're not rich, if we're poor, Walaupun saya nggak kaya, saya seorang yang miskin, it doesn't matter nggak apa-apa. because there's some millionaires out there Sebab banyak di sana orang milioner, orang kaya, who aren't Christian, yang bukan orang Kristen. and us being poor but Christian, Kita orang miskin, tapi kita seorang Kristen. we're better than them. Kita lebih dari orang yang kaya. Sorry, I don't mean better. I mean More than better. more than like Jadi- successful. Banyak orang kaya di luar sana tapi tidak memiliki Tuhan. Tapi kita walaupun miskin kita memiliki Tuhan. Ya Rafael katakan kita lebih kaya dari orang yang memiliki kekayaan tanpa Kristus. We have more than them. Kita memiliki lebih dari orang yang di dunia. Yes. Ooh, Because we are permanent residents Sebab kita ini adalah warga kerajaan in heaven. surga. You know, Oh. they might be permanent residents in America or something, Mungkin ada orang-orang Amerika yang berwarga negara Amerika. Maybe you stand here, darling. In the front. Yeah. Okay. but like we have permanent residents in Australia Kita seorang permanen Australia juga. in heaven. And heaven. Dan surga. Ooh. Uhu. The Bible says we die after 80. Kita berkata bahwa kita akan mati setelah kita berusia 80. So that's only 80 years in this earth. So kita hanya memiliki waktu Tuhan berikan 80. But when you're up there, it's everlasting. Kalau kita sudah meninggal setelah kita mati itu selamanya di surga. Di surga tidak ada umur, nggak ada penentuan kayak di bumi 80, tapi unlimited. Oke. Yes. Yes. But since we choose to be a Christian, Waktu kita memilih untuk menjadi Kristen, we have to live according to Christian life. kita harus hidup menurut kekristenan, aturan Kristen. Ya. Right. So I have a friend. Saya memiliki seorang teman I was at church. di gereja Hillsong. Different one, a Filipino one. Not Hillsong. The other community. I don't know, somewhere in Bella Vista, I think. Yeah, okay. He have a group of youth. Around there. Mm-mm. And
someone there asked me, Ada seorang teman saya bertanya kepada saya, which one is more important, apa yang lebih utama bagi kamu? being a Christian Menjadi seorang Kristen, or your relationship with God? atau memiliki hubungan dengan Tuhan? Right? Yeah. Ya, oke. So I said relationship with God. Jadi Rafael menjawab memiliki hubungan dengan Tuhan. I think everyone here would agree. Saya percaya saudara juga setuju dengan saya. Because being a Christian is just a title. Karena untuk menjadi orang Kristen itu hanya sebuah titel. It's not what's like inside. It's the title is what you are on the outside, what people first see you as. Karena itu title yang hanya orang lihat dari depan saja. But we don't live for what people see. Kita nggak bisa hidup menurut apa yang orang lihat. We live for what God sees. Kita harus hidup menurut yang Tuhan lihat. I'll give you an example. Saya kasih saudara perumpamaan, contoh. Dia siapkan beberapa peralatan untuk contoh. Beautiful box. Sangat ada box iPhone 12 yang sangat indah. My iPhone box, ya. So this is like a title. Ini seperti title. Title saudara tahu, title Indonesia bilang apa? Judul ya. Jabatan ya. Judul. Ya, judul. Kulit. So this is like being a Christian. You look beautiful. Ini seperti kita orang Kristen yang dipanggil orang Kristen. Judulnya Kristen, saudaraku. Citizen of heaven. Warga kerajaan surga. But if your relationship is bad with God, tapi kalau hubungan saudara tidak baik dengan Tuhan, you see what is this? Apa yang saudara lihat di dalam ini? Di dalam box ini ada satu alat. What is this? I don't know. Saya nggak tahu. I didn't put this in it. Oh yeah, Canon. Canon. Yeah. Ada satu. I don't think it has ink in it. Gak ada itu di dalam. Dia di dalam box ini saudara ada alat tinta tapi tidak ada tintanya. Say rubbish. Jadi sampah begitu. Tidak berguna ini karena sudah nggak ada tintanya. But I'll show you the Tapi example. saya akan tunjukkan saudara satu lagi alat. Big box. Nah, big Big, box yang besar. sangat besar. Yeah, benar. Nih, So di dalam box ini. we don't have the title of being a Christian. Box ini nggak ada judulnya di luar ini apa bentuknya. But other Tapi beautiful thing inside. Tapi ada satu yang sangat berharga di dalam ini. Indomie. No, I'm like. Ada In Indomie. it, it's the Bible too. Ada Bible, ada Alkitab di dalamnya. For me, Kasih tunjuk apa? Maybe people don't see. okay. Indomie. Oh. Dan ada Bible di dalam box ini. Makan lagi nanti. Nah, saya akan makan Indomie nanti. Bubur enak. Bubur enak. So this means that Jadi ini maksudnya we don't live to be pretty on the outside. kita nggak perlu hidup kelihatan bagus dari luar. We don't need to look like this. Kita nggak perlu kelihatan bagus seperti iPhone bungkusan iPhone ini, saudaraku. But it's okay if we look like this. Kita nggak perlu yang di luar yang kelihatan cantik indah, tapi dalamnya kosong tadi. Tapi seperti box ini yang nggak ada labelnya, yang kelihatannya nggak ada berguna dibandingkan dengan iPhone tadi. Ini nggak ada dari luarnya appearance nggak ada, nothing. Tapi dalamnya sangat banyak barang berharga. Yes. I'm gonna need this one. Oke. Itu perumpamaan yang Rafael kasih. Huh? Go ahead. Okay. Okay.
So when you say you're a Christian, Waktu saudara mengatakan saudara adalah orang Kristen, you represent God. kamu mewakili Tuhan. And if you love God, Jika saudara mengasihi Tuhan, you'll make sure his image is good on earth. saudara harus meyakinkan bahwa image-nya Tuhan bagus dalam hidup saudara. Our job is to spread the good news. Kita punya tugas adalah untuk menyampaikan kabar baik. So we have to try to get more Christians, to save more people, Kita harus mencoba untuk meraih sebanyak mungkin orang untuk Tuhan. to get more citizens of Heaven. Heaven. Kita harus membawa sebanyak mungkin orang untuk menjadi warga kerajaan surga. So when people see us as Christians, Waktu tuh orang melihat kita sebagai seorang Kristen the atheists, di not di religious, usia kita yang 80, they have to see us as good. dia orang harus melihat kita adalah orang-orang yang baik. Otherwise, they'll think, what's the difference between me and them? Kalau enggak orang akan membicarakan apa perbedaan saudara dan saya. Maksudnya hidup orang luar yang tidak mengasihi Tuhan. Right, Ralph? Why atheists? Why atheists? And what? Atheists. Atheists. If not atheists, then what? Ya, oke. You're going to convince another Christian to become Christian again. Oke. See, this doesn't mean we have to look like this. Kita nggak perlu kelihatan bagus dari luar, rohani dari luar. But some people will care about looking good on the outside. Sebagian orang mengutamakan kelihatan dari luar. Dari luar, ya. Ya, oke. Dia understand, ya. Okay, so now like okay. Give me knowledge, Lord. Knowledge of heaven. Give me wisdom. Amen. You got a wisdom, darling. Oh yes. So now we have to act really good. Now we have to act different from other people because we're Christians now, right? Ya, kita harus bertindak different, berbeda dengan orang dunia, saudara. But it doesn't matter what other people see. Apa yang nggak perlu dunia lihat, what doesn't matter what people see. Nggak peduli orang lihat kita, maksudnya mau kaya mau miskin, doesn't matter what people, hang on, nggak perlu orang melihat diri kita, menilai kita, right? I don't Yeah. understand. Iya, iya. So now around 7 weeks ago, 7 minggu yang lalu, I remember a pastor was talking to me. seorang pastor from youth pastor. From Oke, he Ah, attend, dia datang di sebuah community, ada di situ kakak rohaninya berkata, and he told me, dia berkata, I'd rather be hated for who I am saya lebih penting, nggak apa-apa saya dikatakan dibenci dengan keadaan saya, than be liked for who I'm not. dan Liked for who I am not. daripada disukai yang gimana? I don't know. Bi? Saya lebih menyukai hidup dengan apa adanya saya daripada saya munafik. I don't know if you translated that. Ya, oke. Okay. So what that means is, Jadi maksudnya, if you're a Christian jika kita seorang Kristen and you're hated, dan kamu dibenci, I'd rather be that. saya lebih baik begitu, dibenci karena Tuhan. Everyone is better being hated for what they are. Again? Everyone is better to be hated for what you are. Oke, jadi saudara sebagai seorang Kristen, kita dibenci oleh karena kita menjadi Kristen is okay, Than to be liked for what you're not. daripada disenangkan yang saudara tidak gitu memiliki. Kira-kira mengerti nggak ya translationnya ya? Oke. Iya, daripada tidak menjadi Kristen dengan dosa. Ya, oke. Alright. You should be up here. Ya, it's okay. It's okay. Go So, ahead. oh
no, I forgot again. Oh yeah. So there's this Bible verse. Sorry, it's not on here. I thought of it in Ada sebuah verses di Alkitab, ayat di Alkitab. hold this for me. No, not this. Found it. Oke. See, it's you got to Ya, oke, oke. We read. Just It's not on here. ya, oke, apa? So in John 15, verse Di 18, dalam Yohanes 15 ayat 16, 18, 18 it says, mengatakan, if the world hates you, jika dunia membenci saudara, keep in mind it hated me first. ingatlah bahwa mereka juga membenci aku. Sudah membenci aku. So when Jadi kalau dunia membenci saudara, berarti dunia membenci juga Tuhan yang saudara percaya. Ya, itu dia, share. no, that's different. Better. Ini Yakobus, ya, Yohanes ya. Oke, Oke, Yohanes berapa Rafa tadi? 15. 15, 16. verse 18. 18. Yohanes 15 ayat 18. Sorry, I forgot to. Iya, pokoknya tadi. So I just thought of it. Ya, oke. Okay, so this is why it's hated to be hated for what you are. There's a lot of Go ahead. it's better to be hated for who you are than what you are not. Oke. Jadi maksudnya Rafael berkata bahwa nggak apa-apa kita dibenci karena kita seorang Kristen daripada saudara tidak dibenci karena saudara memang kompromi dengan dosa. It's good. Maksudnya bagus jika saudara dibenci karena Kristus. Bagus. Bagus sekali. So Jadi jangan takut dibenci dunia. yes, don't be scared to be hated. Jangan takut jika saudara dibenci. If everyone ever hates you for being a Christian or what you are, Jadi kalau dunia membenci saudara oleh karena engkau seorang Kristen, anak Tuhan, don't pay much attention. jangan pedulikan. As long as God doesn't hate you, it doesn't matter. Yang penting Tuhan tidak membenci saudara. And he will never hate you. Dan memang Tuhan tidak pernah membenci umatnya. Oke. Go ahead. Sorry. Okay, in James 1, verse 26, sorry. Di dalam Yakobus 1 ayat 20 berapa Rafa? Yakobus 1 ayat James 1, verse 26. ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Baca aja Raf. You read. Okay. If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his heart, this person's religion is worthless. Oke, itu ada ayatnya tampilannya. Itu. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Go Yeah, ahead. so this means, Ini maksudnya, this is what I was saying before. ini yang saya telah katakan sebelumnya. You can call yourself a Christian. Kamu bisa mengatakan saudara seorang Kristen. You could look like this on the outside, Kalian bisa kelihatan bagus dari luar, but be like this. tapi di dalamnya tidak ada gunanya. Rubbish. Tidak ada gunanya, ya. Jadi dari luar itu tidak menentukan. This is the same thing. You have the title of being Christian, Ini juga sama karena kita memiliki juluk kita adalah seorang Kristen, mengaku menjadi seorang Kristen, but you do not keep a tight rein tapi on your tongue. tapi kita tidak mengekang lidah kita nggak menjaga lidah kita atau perkataan kita. Then your title as a Christian is worthless now. Saudara punya title julukan tadi seorang Kristen itu menjadi tidak berguna, ya. Jadi title aja tidak berguna. When you buy an iPhone, Waktu saudara membeli iPhone, you don't buy the case, kita tidak membeli bungkusannya, saudara. Kita nggak beli boxnya, but you buy the product. kita beli iPhone-nya di dalam box itu. And if you bought an iPhone,
Jika saudara beli iPhone, and you have this inside, saudara menemukan ini kosong tinta ini di dalam box itu, then what does it mean? apa itu maksudnya? Scam. Ah, scam, itu scam, hoax. 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 It's the same thing in this religion. Sama seperti kekristenan. When you declare that your mouth that you're a Christian, Waktu saudara mengaku dengan mulut saudara adalah seorang Kristen, you agree kamu setuju? to be a citizen of heaven. Setuju bahwa saudara adalah warga kerajaan And surga. that means you have to follow the law, Kita harus mengikuti peraturan kerajaan the surga. commandments. 10 perintah all of them. Tuhan. Ya, 10 perintah Tuhan. 613 of them. Ya. 365 apa? 613 Oh, 600. commandments. Kenapa? In the Hebrew Bible. Oke. Ya, mengikuti semua peraturan dalam Alkitab. Yeah. Aduh, lupa again. You have to love everyone. Kita harus mengasihi semua orang. You have to devote every single Sunday to church. Kita datang ke ibadah setiap hari Minggu. Doesn't have to be this church. Nggak perlu harus seperti di gereja ini. It can be an online church. Mungkin saudara melalui online. It can be, you just have to go to any church. Pergi ke gereja-gereja dimanapun. Because God's the same in all of them. Tuhan itu sama dimanapun. To every church. Untuk semua gereja. Yes. Next. So I would say one last verse. Satu lagi ayat terakhir. Hebrews 13 verse 5. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani baca Rafa. Keep your life free from love of money Jauhlah saudara cinta akan uang. and be content with what you have. Be happy with what you have. Oke, tapi puaskanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. For he said, Sebab Tuhan berkata, I will never leave you saya tidak akan pernah meninggalkanmu. nor forsake you. Ini dia ayatnya nih. Dah. So janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. So, Do not love the earthly things of this world, jangan mengasihi apa yang ada dalam dunia ini. because they won't last long. Itu tidak akan kekal, saudara. But our God is everlasting, Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal and our souls are everlasting. dan jiwa kita adalah yang kekal. Yes. Kita harus mengasihi yang kekal. Try to always be happy with your life. Berusaha saudara untuk hidup bahagia dengan hidup saudara yang saudara miliki. Never be jealous for what you don't have. Jangan cemburu dengan apa yang saudara tidak memiliki. Never be sad that you're poorer than some other person. Jangan cemburu atau jangan sedih dengan apa yang saudara tidak punya. Don't be sad because you're not a millionaire. Jangan sedih karena saudara bukan orang kaya. Tapi feel content. Yeah, Con- feel content with Feel what you have. content. Jadi bersyukur dengan apa yang saudara miliki. Itu maksud Tuhan. Be very happy with what you Happy. have. Happy. Tetap bahagia, bersyukur dengan apa yang saudara punya saat yang ini yang Tuhan berikan di tangan di hidup kita. Because if you are a Christian, Sebab jika kita Kristen, you declare with your mouth Jesus is kita God. mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. God will never forsake you. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Whether you're a loser or a winner, Jika kita itu orang yang kalah atau menang, if you devote your life to God, jika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, you're never a loser. kita bukan seorang yang kalah. Tapi, No, that's it. that's it. And I walk off now. Dia suka begitu gaya tuh. Okay. Closing prayer. Okay. So, you want to summarize? No. Okay. Okay. So
we're Christian. Wait, what do you mean? Ya, summarize what The you entire thing. Okay. So we as Christians are winners from the start because we choose to be Christian. Oke, kita itu adalah orang-orang yang menang dari awalnya karena kita orang Kristen. We have more than what non-Christians don't have. Kita memiliki lebih dari orang-orang yang bukan Kristen. We Kita have someone to depend on. kita punya seseorang yang bisa kita andalkan dalam hidup. We have someone who will abound us with blessing. Kita punya Tuhan yang selalu memberkati kita luar biasa. We have a citizenship in heaven. Kita punya warga kerajaan surga. No visa. No, nggak perlu visa, saudara. No need for application. Nggak perlu saudara apply pakai form, ya. And no need for money. Nggak perlu uang untuk menjadi warga kerajaan surga. Seperti kalau saudara mau apply citizen of Australia, saudara perlu uang dan saudara perlu form untuk diisi. Bukan dengan kerajaan surga. Oke? The only thing you need there Yang saudara perlu hanya satu, is love. kasih Kristus. That's it. Bilang. That's it. That's Jadi, itu yang Rafael mau sampaikan hari ini. Kita adalah warga kerajaan surga. Saya undang Pastor Jimmy untuk merangkum semuanya. Terima kasih Pastor Rafael, future pastor. Oke. Closing prayer. Okay. Thank you, Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus for today. untuk hari ini. I want to pray for the closing prayer today. Pray. Yeah. Saya berdoa. I pray everyone will leave here happy today. Saya berdoa supaya semua orang bahagia hari ini. I pray that whoever needs help from you, Lord, you'll help them. Setiap orang yang memerlukan pertolonganmu, Tuhan hari ini Engkau tolong mereka. You'll touch their hearts. Jamah hati mereka. You'll open a clear vision to them. Buka penglihatan supaya mereka bisa melihat Engkau lebih jelas. You'll guide everyone down here as the right Bawa Christians. mereka Tuhan lebih kepada Engkau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Guide them towards you till the end of life, their life. Pimpin dan tuntun mereka Tuhan sampai akhir hidup mereka Tuhan. Till the moment they're born, till they're Dari mereka lahir sampai mereka nanti meninggal. yeah. You'll be with them every step of the way. Tolong mereka di setiap langkah hidup mereka. And I pray that Saya berdoa saudara Tuhan, every Christian here setiap anak-anak Tuhan di sini dan di Zoom ini can spread the good news. bisa menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Leave a good image in every atheist eyes. Biarlah hidup mereka menjadi gambaran serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Amin. Pray that they can be happy for what they have Berdoa supaya setiap mereka bisa bahagia dengan apa yang mereka miliki Tuhan. and not to be feared, to be hated. Enggak perlu takut untuk dibenci oleh dunia Tuhan. Because they know what you said, Lord. Sebab mereka tahu apa yang Kau telah katakan Tuhan. And in Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Kami berdoa. Amen. Amin. 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 Beri kemuliaan saudaraku bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Jimmy. Haleluya, saudara. Amin. Ya, jadi kita punya konsep mind yang jelas, saudaraku. Menjadi orang Kristen bukan harus kaya, saudara. Ya, banyak kita daripada punya setup mind kita jadi orang Kristen kita harus kaya supaya kita bisa memberkati orang. Nah, jadi orang Kristen itu enggak harus kaya. Ya, jadi orang Kristen itu enggak selalu harus sehat. Justru dengan keadaan kita yang ada Tuhan itu dipermuliakan. Amin, saudara. Amin. Jadi maksud Rafael sampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bisa melihat pada saat yang person menyampaikan firman Tuhan, kita bisa melihat hati dan pikiran dia, apa yang ada di dalam hati dan pikiran dia. Dengan di situ bisa terpancar ke depan apa yang akan ada di depan nanti, saudara. Ya, jadi dari perkataan orang itu kita akan bisa menilai, dari buah-buah itu kita bisa melihat pohonnya, saudara. Nah, kita bisa melihat apa yang Rafael sampaikan ke depan. Kita bisa mengucap syukur Tuhan, the future leader nanti bisa tidak fokus dengan kekayaan yang ada, tetapi relationship dengan Tuhan. Jadi kalau kita kekristenan kita hanya peduli dengan penampilan kita, saudara, supaya rohani, setiap ketemu shalom, shalom, tapi akhirnya kita bisa melihat dalam hidup kekristinannya suka nipu orang, suka pinjam uang, susah balikin.
Nah itu tuh yang maksudnya itu tidak mencerminkan hal yang baik. Nah bungkusnya tuh bisa gambar iPhone di dalam, tapi di dalamnya bukan handphone, tapi ini sampah yang dibuang ke tong sampah. Bisa bayangkan kita ngomong shalom tapi kelihatan rohani, tapi hidup kita itu tidak mencerminkan wajahnya Tuhan. Karena Tuhan itu, kita itu kata Rafael sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Orang tidak melihat Tuhan, tapi orang melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Orang melihat kita. Nah kalau image-nya kita, keadaan kita sudah jadi pembohong, pencopet, pencuri, penipu, pinjam uang, susah balikin, dan segala macam saudara. Jadi orang lihat, oh Tuhan kayak begini. Nah orang akan datang cari Tuhan saudara. Jadi sebelum orang datang ke gereja, orang sudah tersandung duluan. Jadi maksudnya firman pagi hari ini, sebagai orang Kristen yang kita ngaku kita orang Kristen, kita ini adalah warga kerajaan sorga, berarti kita harus hidup dengan peraturan apa yang ada Kerajaan diberikan itu dalam Alkitab. Amin. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yes. Ya, Thank jadi you, kalau Jesus. saya berapa tahun yang lalu datang ke Australia, sesudah kita pergi ke Indonesia balik, istri saya dengan anak saya punya paspor Australia, saya punya paspor Garuda. Jadi begitu sama-sama duduk di pesawat ya, satu berjeretan samping-sampingan. Begitu sampai di airportnya Australia, mereka ke kanan masuk terus seperti orang dari dapur masuk dari depan rumah masuk ke kitchen. Terus gak ada yang periksa. Nah, saya harus ke kiri, diperiksa mata, diperiksa paspor, dilihat lagi, apa kamu ngapain kamu di sini? Saya bilang saya sudah tinggal di sini sih, permanen, diperiksa lagi saudara. Tapi kalau sama seperti kita, kalau kita warga kerajaan sorga, pada saat kita menutup mata ada sukacita kita karena kita dijemput sama malaikat Tuhan. Tapi jika kita bukan kerajaan sorga, walaupun kita bilang kita permanen resident Australia, permanen resident saudara, kita masih diperiksa lagi, lihat ada utang bayar pajak atau enggak, diperiksa saudara. Ya, jadi saudara harus bersukacita ya. Jadi orang Kristen itu enggak harus kaya. Saudara enggak perlu cari kekayaan. Yang penting bisa makan, bisa pakai. Nah, selebihnya Tuhan melihat jika kita bisa dipercaya, maka Dia akan memberkati kita lebih. Amin saudara. Amin, amin. Tapi kalau Tuhan lihat saudara enggak bukan bisa dipercaya, nah itu akan sangat susah untuk Tuhan berkati lebih. Nah sama seperti kesaksian saya, waktu dulu saya kerja di kitchen, saya dapat gaji $500 per minggu. Terus saya pikir-pikir kalau setiap minggu saya kasih per bulan $50, wah besar juga ya. Saya agak susah untuk ngasih saudara. Kalau $50 satu minggu, saya bisa saya hitung-hitung. Saat itu ada namanya Holland Barina, mobil Holland Barina. Saya bisa nyicil nih. Dalam 3 tahun saya udah bisa memiliki mobil, sudah kebayar. Waduh, susah juga ya. Terus ada teman satu yang bilang lagi, Jimmy, baru segitu aja kamu susah ngasih. Bagaimana kalau Tuhan kasih kamu gaji 5 juta, 5.000? Pasti kamu lupa Tuhan sama sekali. Di situ saya belajar. Saya bilang, Tuhan gak mungkin kalau saya kasih perpuluhan supaya saya bisa dipercaya. Terus ya take away shop yang kerja ini cuma penghasilannya satu malam 1.500. Ya bagaimana bisa saya berkati berlimpah-limpah seperti yang kitab Malaki katakan. Saya bilang gak mungkin. Dan akhirnya saya capek mikir, saya bilang ya sudah Tuhan, saya lakukan aja lah apa mau jadi-jadi. Saya ngasih perpuluhan, waktu itu baru lahir baru saya ngasih perpuluhan. Malah pekerjaan saya dipotong, jam saya kerja dikurangin. Gimana nih Tuhan. Tapi yang dari yang $50 jadi $35 karena semakin kurang. Akhirnya kita ngemis-ngemis, tambah jam dong, tambah jam. Akhirnya yang atasannya, bosnya bilang, nggak bisa karena kamu ada kerjaan lain. Jadi kita utamakan yang dulu yang udah lama kerja gitu. Ya sedih juga kasih perpuluhan, akhirnya uangnya bukan tambah naik, tambah turun pendapatannya. Terus di situ saya langsung mengerti, ya sudah saya ikut aja lah. Tapi ternyata Tuhan yang memindahkan saya itu seperti katak dalam tempurungnya dengan air yang kecil. Tuhan pindahkan saya ke danau yang besar. Dan akhirnya karena keadaan yang demikian saya melamar pekerjaan di supermarket yang saat ini saya bekerja. Yang supermarket nggak ada ownernya, yang adanya shareholdernya. Jadi akhirnya tuh uang gajinya itu bisa berkembang dan berkembang karena ownernya nggak ada. Tergantung posisi level kita berada.
Nah di situ saya belajar jangan membatasi pemikiran Tuhan. Pada saat kita ngasih, kita mau taat, kok ada banyak masalah gitu, semakin kurang. Ternyata Tuhan mau pindahkan kita dari tempurung kepada danau. Mungkin suatu saat Tuhan pindahkan kita ke laut lebih besar lagi, Amin. saudara. Ya, jadi akhirnya Tuhan bekerja dalam segala hal. Amin. Ya, jadi puji Tuhan kita belajar, saudara, jadi orang Kristen. Saudara jangan sibuk mau jadi kaya. Ya, jadi orang Kristen itu relationship sangat penting. Walaupun kita miskin, kalau kita relationship sama Tuhan, kita kaya, saudara. Malaikat Tuhan yang mengawali kita segala hal sesuatu, kita seperti biji mata Tuhan. Luar biasa biji mata manusia aja kalau kita mau ganti aja bayarnya mahal. Ya, saya ingat sepupu jauh punya hotel manisnya di Ambon, sakit ginjal, saya ingat lama tuh. Wah kayak gitu, tapi dia udah mati duluan. Saya waktu itu cancer, belum mati Tuhan perpanjangkan umur. Jadi di Indonesia setiap hari itu seminggu sekali, 2 minggu sekali cuci darah, bayar 350.000 itu tahun 91. Akhirnya sampai papanya sudah nggak bisa lagi bayar, hotel sudah kejual. Papanya pasrah aja lah, akhirnya orangnya meninggal. Ya, nah disitulah yang kita bisa melihat. Jika kita mengutamakan harta di muka bumi, harta itu pasti akan pergi. Jadi walaupun kita miskin, walaupun kita tidak sehat seperti orang lain, karena Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam perjalanan hidup kita. Ya, Tuhan bekerja seturut dengan kehendaknya. Jika kita punya relationship dengan Tuhan, maka Lazarus dalam keadaan mati pun Alkitab katakan dia orang yang miskin. Dia makan di bawah meja orang kaya, luka-lukanya dijilatin oleh anjing. Tapi Lazarus walaupun miskin, Lazarus itu kaya. Dia ada di sorga bersama Bapa di sorga, bersama Bapa Abraham. Orang kaya yang tidak mengenal Tuhan, dia ada di neraka. Amin, saudara. Saya encourage bagi saudara pagi hari ini, rubah cara pemikiran saudara. Jadi orang Kristen jangan harus kaya. Jika engkau cari kekayaan itu akan menyusahkan saudara. Jika saudara cari Tuhan, Tuhan akan memberikan saudara lebih dari apa yang dunia berikan. Amen. Apa yang dicari bangsa-bangsa diberikan kepada Amen. Tuhan. Damai sejahtera, walaupun dalam keadaan sakit, saudara punya damai. Walaupun dalam keadaan kekurangan, saudara punya damai. Saudara bisa melihat tangan Tuhan menolong saudara. Amin, saudara. Tapi kalau saudara dalam keadaan berkelimpahan, saudara susah melihat tangan Tuhan untuk menolong saudara. Nah, lebih baik kita hidup oleh iman daripada kita hidup dengan andalkan kekayaan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari Pak Roni. Semua bangkit berdiri. Bapak Ibu di rumah siapkan roti dan anggur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini firman yang sudah kami dengar. Firman kami mengingatkan kami supaya kami jangan menjadi seperti orang-orang Farisi yang di luar kelihatan sangat rohani, tetapi Engkau mencelah mereka, Engkau menolak mereka karena hati mereka jauh daripada Engkau. Dari luar kelihatan packagingnya, paketnya sangat baik, bungkusan boxnya sangat baik seperti iPhone yang sangat mahal, tapi di dalam hubungan mereka dengan Engkau tidak ada sama sekali. Mereka memakai jubah yang panjang dengan tali yang panjang, kelihatan sangat rohani dan sangat disegani, tetapi Engkau menolak mereka. Kami belajar dari firman yang kami dengar, kami tidak mau seperti mereka, ditolak oleh Engkau Tuhan. Jika kami ditolak, untuk apa kami jadi orang Kristen? Untuk apa kami beribadah ke gereja? Buang waktu, buang tenaga, bahkan buang uang. Buat apa Tuhan? Seperti kami menabur, menjaring angin, semuanya sia-sia. Tapi kami belajar pagi hari ini, kami mau Tuhan, supaya penampilan kami Tuhan baik apa adanya, bukan karena apa yang kami lakukan secara rohani, tapi hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Jika kami punya hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, maka apa yang ada di dalam akan terpancar keluar. Dan orang tidak melihat Tuhan, tapi orang melihat kami, karena hidup kami adalah pancaran daripada Engkau Tuhan, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Karena tubuh kami, hidup kami adalah wakil Kristus di muka bumi ini. Untuk itu kami diciptakan serupa dengan gambaran-Mu. Untuk itu kami dipanggil untuk menjadi pewartakan warga kerajaan surga, mewartakan Injil di muka bumi ini. Jika wujud kami wujud yang tidak menyenangkan, yang menjadi batu sandungan, apa gunanya kami menjadi garam yang akhirnya kami akan hanya menjadi garam yang tawar, yang dibuang dan diinjak orang. Dan akhirnya diinjak orang berarti orang mencela kekristenan, orang mencela Kristus akibat karena tingkah laku kami yang tidak baik. Kami belajar Tuhan, mampukan kami ya Allah Roh Kudus supaya kami bisa berubah. Kami tahu jika kami mendengarkan firman Tuhan saat ini, kami tahu jika kami ada saat ini di Zoom kami, di tempat kami beribadah saat ini, kami tahu ada kesempatan untuk kami bisa berubah menjadi the better person yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Kadang-kadang dalam pemikiran kami, Tuhan kami kaya, maka kami harus menjadi orang kaya. Kadang-kadang pemikiran kami yang salah. Kadang-kadang kami memikirkan tubuh kami adalah bait Kristus, maka kami harus selalu sehat. Kadang-kadang pemikiran kami, mindset cara kami berpikir membuat hati kami berbeda, sehingga pada saat kami jatuh susah, pada saat kami jatuh sakit, kami kecewa kepada Tuhan karena mindset kami berbeda, yang salah dengan mindset-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Semua daripada itu, pada saat kami hidup hanya 80 tahun saja, tapi selebihnya ada kehidupan yang kekal, yaitu di surga nanti bersama Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau melihat yang kelihatan, tapi kami mau hidup oleh iman kami. Kami mau set pikiran kami. Mungkin saat ini tubuh kami dalam keadaan sakit, mungkin saat ini kondisi kami dalam bermasalah keuangan, tapi kami tidak mau melihat hal itu Tuhan. Yang penting hubungan kami dengan Engkau, relationship kami dengan Engkau lancar dan baik. Sehingga pada saat kami berseru ya Abba ya Bapa, pada saat kami berseru meminta roti, Engkau tidak akan memberikan kami batu. Engkau akan mendengarkan kami. Pada saat kami mengetuk pintu, Engkau akan membukakannya. Pada saat kami mencari, Engkau akan memberikan, kami akan mendapatkannya. Karena janji-janji-Mu Tuhan, janji-Mu sangat jelas. Pada saat kami kekurangan, kami hanya berseru ya Abba ya Bapa. Kami hanya memanggil nama-Mu Tuhan Yesus. Pada saat kami berlutut dan berdoa, maka Engkau akan turun tangan. Karena hubungan kami yang baik dengan Engkau ya Tuhan. Sekali lagi mampukan kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, mampukan kami supaya kami bisa memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan Yesus. Kami mau beribadah, tapi kami mau juga hubungan kami baik. Tidak seperti orang Farisi yang rajin beribadah, rajin berpuasa, tapi mereka dicela oleh Tuhan. Segala yang mereka kerjakan semua ditolak oleh Tuhan.
Kami tidak mau seperti mereka, tapi kami mau menjadi anak-anak terang, anak-anak yang taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, berkati Rafael Tuhan, berkati sekali, beri hikmat, kemampuan yang luar biasa, pelindungan, sehingga di masa nanti, di levelnya nanti Tuhan, dia bisa banyak menjangkau anak-anak, menjangkau orang-orang di zaman levelnya Tuhan. Kami percaya tidak ada satu kebetulan pun kalau Roh-Mu sedang bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga ia bisa menyampaikan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala kita. Pada saat malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan tubuh dan darah-Mu, dengan perjamuan ini, kami menyatakan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Jika Engkau dapatkan kami ada yang salah dalam kelakuan kami, pikiran dan hati kami yang salah, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Darah-Mu yang kudus. Dan mampukan kami untuk kami bisa berbalik ke jalan yang benar. Roh Kudus, tuntun kami. Jika ada pikiran hati kami yang keras, tuntun kami supaya kami kembali lagi ke jalan yang benar. Jangan biarkan kami jatuh. Bukankah firman berkata 7 kali orang benar jatuh dia akan bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua daripada kami di muka bumi ini, manusia yang ada di muka bumi, tidak ada satupun yang sempurna. Tidak ada satupun yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Maka dalam perjalanan hidup kami, dalam perkataan perbuatan kami selalu menyakiti orang lain. Kami tahu ada apa yang kami lakukan tidak sempurna. Untuk itu mampukan kami kembali. Kami yang jatuh ini kami bisa bangkit kembali karena anugerah-Mu. Mampukan kami supaya kami bisa berjalan kasih-Mu. Supaya langkah-langkah kami dimanapun kami berada, orang bisa melihat kasih Kristus. Orang merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan hidup kami adalah hidup yang menginjil kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat cawan di kepala kita. Demikian sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pulihkan kami ya Tuhan, jemaat-Mu saat ini. Kami tahu banyak hal-hal yang hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami seperti packaging yang baik tapi di dalamnya adalah hanya sampah. Iman kami tidak bertumbuh. Perbuatan kami tidak berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami hanya rajin beribadah, tapi ibadah itu tidak mengubah hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Pulihkan kami supaya kami bisa hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami jika dalam kesusahan kami menyalahkan Tuhan. Jika dalam sakit penyakit kami menyalahkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami belajar banyak orang-orang percaya yang tercatat di Alkitab. Mereka juga sakit. Mereka juga meninggal dan mati. Mereka juga ada yang miskin. Bahkan di musim kemarau Yakub orang pilihan-Mu. Yakub orang pilihan-Mu harus mengutus anaknya pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Kami bisa melihat bahkan Abraham pun yang Kau panggil dalam keadaan yang keterbatasan. Dia merasa tidak secure, tidak aman. Sehingga ia harus memanipulasi keadaan yang ada dengan Sarah. Dia harus berbohong dan dia harus melakukan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan kami bisa melihat Daud. Daud walaupun engkau sangat bangga dipanggil Yesus, anak Daud. Tapi Daud sendiri tidak menjadi seorang bapa yang baik.
Daud sendiri tidak menjadi contoh teladan yang baik sebagai seorang ayah. Maka anak saling memperkosa, anak saling membunuh, bahkan Daud pun merancang pembunuhan. Tapi kami percaya Tuhan, selama kami masih bernafas, seperti orang-orang pilihan yang ada di Alkitab, selama mereka masih bernafas, mereka diberi kesempatan untuk berbalik. Dan mereka mengakhiri hidup mereka, hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini, tak ada satupun yang baik dalam perjalanan hidup kami. Kami diberi kesempatan, seperti Daud diberi kesempatan, seperti Abraham diberi kesempatan, Yakub diberi kesempatan, sehingga pada akhir hidup kami tutup dengan hidup yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Darah-Mu yang tercucur di kayu salib menguduskan kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak berdiri dalam hadirat-Mu, kami layak berdiri dalam ruang maha kudus-Mu, memuji dan memanggil nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, mampukan kami semua yang ada saat ini Tuhan. Biar Roh-Mu berhembus dalam kehidupan kami satu demi satu. Roh Kudus-Mu beracara dalam kehidupan kami satu demi satu. Mengkonvins kami, meyakinkan kami, supaya kami bisa berubah dari jalan-jalan kami yang sudah salah. Supaya kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami hidup bukan hanya hidup kerohanian saja, tapi relationship dengan Yesus. Hubungan baik, karena kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat pujian. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am Jadikan ini lagu ini sebagai doa saudara yang miskin mengatakan dia kaya karena ada di dalam Yesus. Yang lemah menyatakan dia kuat karena ada di dalam Yesus. Jangan berkata, aku gak mampu berubah. Jangan pernah berkata, aku tidak mampu untuk beriman dengan penyakit yang ada. Tapi katakan, aku kuat karena apa yang sudah Tuhan kerjakan. Jangan katakan, aku orang yang miskin, minder. Tapi katakan, aku kaya karena Yesus mati di kayu salib untuk aku. Apa yang dipunyakan, apa yang ada di muka bumi ini diberikan kepadaku karena aku menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Kami gak mau lagi katakan kami lemah. Kami gak mau katakan lagi kami miskin. Kami gak mau lagi minder. Tapi kami mau bangkit berdiri. Kami mengatakan kami kuat. Kami punya iman kepada Yesus. Iman kami yang mengalahkan dunia ini. Penyakit boleh datang, problem boleh datang, tapi bersama Yesus kami melakukan perkara-perkara besar. Kami akan bangkit berdiri. Kami mau hidup bersemangat. Kami mau hidup bersukacita karena bersama Yesus ada masa depan. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Dan Engkau yang sangat kasih oleh Kristus, Dia rela hidup miskin menderita dan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu, sehingga kau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau duduk, lebih tinggi daripada yang lain. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan juga karena keuanganmu, tetapi karena Bapamu di sorga memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan
Amin. Makasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari